Selamat pagi, siang, dan malam rekan-rekan yang saya banggakan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi ulang lama di bangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Reza Maiswara dengan tim 23022170. Jadi hari ini saya akan menjelaskan apa saja tantangan dan peluang di industri musik, studi kasus dari musisi-musisi di Kota Cirebon. Jadi mengapa saya mengambil materi ini, karena menurut Bapak Supriyatna itu sendiri, kewirausahaan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan untuk mendapatkan peluang dengan berbagai resiko yang dihadapinya. Kemudian alasan kedua mengapa saya mengambil topik ini, karena saya sendiri juga musisi, cuma nggak terkenal. Nah, kemudian apa aja tantangan dan peluang di industri musik di Kota Cirebon ini sendiri? Jadi tantangannya yaitu ada ketakutan, kemudian yang kedua ada fasilitas, kemudian yang ketiga ada keegoisan. Nah, jadi yang pertama, kenapa ketakutan? Karena para musisi-musisi di Kota Cirebon itu sendiri ketika menciptakan suatu karya musik, mereka itu memiliki rasa takut jikalau suatu karya musik yang mereka ciptakan itu tidak memiliki suatu bentuk orisinil. Suatu bentuk orisinil dalam artian sudah banyak karya-karya musik yang diterbitkan sebelumnya oleh para musisi lain. Kemudian ketika para musisi-musisi di musik Cirebon ini menciptakan suatu karya musik, mereka itu selalu memiliki suatu sedikit kesamaan pada karya musik yang diterbitkan sebelumnya oleh para musisi lain. Kemudian yang kedua ada fasilitas. Jadi fasilitas di musik Cirebon sendiri bisa dikatakan kurang memadai, karena banyak sekali studio musik dan studio rekaman di Cirebon ini yang hanya menyediakan alat-alatnya saja tanpa melakukan perawatan pada alat-alat musik tersebut. Jadi yang mengakibatkan keterlambatan laju karir para musisi di Kota Cirebon hingga jauh dari kata sukses. Kemudian yang ketiga ada keegoisan dari para musisi sendiri, entah itu menyanyi solo, duo, atau band. Jadi mereka itu tidak ingin mengikuti arus industri musik itu sendiri, yang dimana arus industri musik itu sendiri setiap tahun, bahkan setiap bulan, setiap harinya itu pasti akan mengalami perubahan aliran musik atau perubahan genre. Nah, para musisi-musisi itu memiliki sifat keegoisan, yang dimana dia berpegang teguh pada aliran musik yang ia minati, yang ia nikmati sendiri, tanpa ia melihat pasar-pasar industri musik, entah itu di Cirebon maupun di Indonesia. Kemudian lanjut ke peluang di industri musik di Cirebon. Jadi yang pertama itu ada, kita harus bergulat di sosial media. Kemudian yang kedua itu kita harus melakukan kolaborasi. Mengapa kita harus bergulat di sosial media? Karena ketika karya musik yang kita ciptakan, kemudian kita rilis, kemudian kita terbitkan, kita masukkan ke sosial media, salah satunya akun sosial media TikTok. Nah, pasti karya musik yang masuk ke TikTok itu tuh langsung melejit, langsung naik tinggi tingkat popularitasnya. Kemudian yang kedua ada kolaborasi. Jadi para musisi di Kota Cirebon itu sendiri mungkin harus melakukan kolaborasi, entah itu dari penyanyi solo, duo, maupun band. Jadi harus berkolaborasi, entah itu membuat acara ataupun ya kegiatan sejenisnya. Karena dengan kita melakukan kolaborasi, kemudian kita membuat acara, nah, jadi ketika melaksanakan kolaborasi, kemudian kita membuat suatu acara, entah itu konser musik atau itu kegiatan amal yang disertai kegiatan musik, itu pasti akan meningkatkan tingkat popularitasnya. Nah, karena
pasti ketika membuat acara musik pasti ada salah satu, entah itu kerabat ataupun teman dekat mereka yang pasti mengajak teman-teman yang lainnya, mengajak kerabat lainnya. Contohnya ini ada om aku buat acara musik, tahu, kamu mau ikut aku nonton enggak? Jadi dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga. Makanya kolaborasi dan bergulat di sosial media ini sangat penting bagi para musisi-musisi di Kota Cirebon yang ingin meningkatkan tingkat popularitas ya, tingkat popularitasnya. Jadi mungkin itu saja yang saya jelaskan untuk kali ini. Semoga industri musik di Kota Cirebon selalu hidup dan terus berkembang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.